Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Majelis wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takzim kami. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur yang tiada henti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita selalu nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada pagi yang cerah ini kita semua masih dapat kembali berkumpul di link majelis Thalabul Ilmi yang dimuliakan Allah, dan dengan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita ini yang dilakukan setiap ba'da subuh. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Sebagai awal acara, mari kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-143 dengan tema orang zahid merasa risih dengan pujian manusia, berbeda dengan orang arif bagian kedua. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, Az-zuhadi iza mudihu in qabadu syuhudihim as-sana'a minal khalqi wal arifuna iza mudihu im basituhu li syuhudihim zalika minal haqq. Jika kaum zuhud mendapat pujian, hati mereka resah karena mereka melihat pujian tersebut berasal dari makhluk. Ketika kaum arif dipuji, hati mereka senang karena mereka melihatnya berasal dari Allah yang Maha Hak. Sebelum kita mendengarkan ulasan mengenai hikmah ke-143 dari Bapak Ustadz, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hikmah ini, yang akan dibawakan oleh Ibu Ani Ibtidaiyah dari Semarang. Kepada Ibu Ani Ibtidaiyah, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innaka minal munzirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق
واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri dan anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tadhammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Dalam permulaan hadis diceritakan waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melihat bulan yang tengah purnama. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Ada yang membaca la tudhamuna tanpa tasdid dan dhammah taknya. Artinya, kalian tidak akan ditimpa kesulitan dalam melihatnya. Oleh karena itu, jika kalian mampu untuk tidak mengabaikan sholat sebelum terbit matahari subuh dan sholat sebelum terbenam matahari asar, maka kerjakanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani Ibtidaiyah kita ucapkan. Semoga apa yang barusan kita dengarkan makin menambah pemahaman kita untuk meningkatkan atau memahami kajian Al-Hikam ayat yang 143 ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, marilah bersama-sama kita dengarkan penjelasan secara detail yang akan diberikan oleh guru kita Bapak Ustadz Abdul Razak, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala ala ibadihi bi'ulumil ilahiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan hatinya untuk menerima wejangan dari Syekh Ibnu Athaillah. Siapkan pulpen bukunya, barangkali ada yang perlu dicatat. Dan semoga Allah mudahkan untuk menyerap ilmu dari hikmah ke-143 ini. Ajuhadu iza mudihu in qabadu lisuhudihim as-sana'a minal khalqi. Jika orang-orang yang ahli ibadah mendapat pujian, hati mereka resah karena mereka melihat pujian itu berasal dari makhluk. Jika dipuji oleh manusia, resah karena melihat pujian itu dari manusia. Wal arifuna idza mudihu in basatu li syuhudihim zalika minal haqq. Tetapi ketika orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, ketika orang yang sudah mengenal Allah dipuji, hati mereka senang karena mereka melihat pujian tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu judulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini masih di dalam bab puji memuji. Jadi Syekh Ibnu Athaillah mengajari ke kita bagaimana kalau kita dipuji atau bagaimana kalau kita muji. Nah, ini bagian yang terakhir, penyempurnaan dari bab puji. Jadi disimpulkan bahwa an-nasu fil madhi wa dami ala arba'ati aqsamin. Disimpulkan bahwa manusia dalam menyikapi pujian dan celaan, madhi pujian, dami celaan, manusia dalam menyikapi pujian dan celaan terbagi 4 bagian. Ala arba'ati aqsami, terbagi 4 bagian. Al-awamul juhalu, yang pertama adalah golongan orang-orang awam yang bodoh. Orang-orang umumnya, kebanyakan manusia yang bodoh, maksudnya begitu. Al-awamul juhalu. Wal ubadul juhadu, yang kedua adalah golongan orang-orang ahli ibadah yang juhud. Yang ketiga al-muriduna salikuna, adalah golongan orang-orang muridun salikun. Murid, orang yang ada keinginan dan dia sedang berjalan, salikun. Yang ada keinginan sampai ibadahnya kepada Allah, yang ada keinginan dalam sesuatu hal apapun sampai kepada Allah. Yang terakhir wal arifun al wasilun, adalah orang-orang yang sudah ma'rifat, sudah sampai ke maqam al-arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 4 golongan. An-nasu fil madhi wa dami, manusia di dalam menyikapi pujian dan celaan terbagi dengan 4 golongan tersebut. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal arifuna fal awamul jahiluna
panukusuhum ghalibatun alaihim. Fal'arifuna fa'amal awamula jahilun. Dan adapun orang awam yang bodoh, panupusuhum ghalibatun alaihim. Orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh, nafsunya menguasai dirinya sendiri. Nafsunya menguasai dirinya. Suhuduhum al-khalqa. Pandangan mereka hanya melihat ke makhluk. Jadi yang dia lihat, kalau orang awam yang tidak tahu, yang ia lihat hanyalah makhluk. Faida mudihu farihu linali muradihim wa husuli agradihim. Apabila dipuji orang awam yang tidak tahu ini, yang bodoh ini, apabila ia dipuji, maka ia senang hatinya, gembira hatinya, karena tercapai maksud dan tujuan mereka, karena mereka senang dipuji. Karena mereka akhlaknya ingin dipuji, ibadahnya ingin dipuji, ucapannya ingin dipuji, segalanya ingin dipuji, ucapan segala tingkah lakunya ingin dipuji. Jadi begitu dia mendapat pujian, senang hatinya. Nah, tapi dia melihatnya itu ke makhluk, melihatnya ke manusia yang muji. Nah, ya, seperti apa bahasa asal tekor yang penting kesohor. Tidak peduli, yang penting dipuji makhluk. Mau tidak peduli Allah mau suka atau tidak, yang penting dipuji manusia. Tidak peduli Allah setuju atau tidak, yang penting dipuji manusia. Tidak peduli melanggar hukum agama atau tidak, yang penting dipuji manusia. Nah, ini adalah orang awam, juhal, orang awam yang bodoh. Wa iza dumu in qabadu wa hazinu lipawati ma amalu. Apabila dicela, dihina, orang awam yang bodoh, apabila dicela, apabila dihina, maka sempit hatinya, resah hatinya, sedih hatinya, karena yang ia inginkan ia tidak dapatkan. Ingin dia dipuji malah dihina, sedih. Dia suka pujian, walaupun orang yang memuji dia itu dusta, bohong, pujiannya bohong, nggak apa-apa, yang penting asal muji aja. Nah, dikala orang menghina terhadap dirinya, maka ia sedih. Kalau tidak dipuji, ia marah. Boro-boro dicela, tidak dipuji pun marah. Apalagi kalau dicela. Fahaula qulubuhum khaliyatun min nurin waharibah. Mereka hatinya kosong dari cahaya dan runtuh. Yang mereka pandang hanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka pandang hanya manusia saja. Orang seperti ini kalau kita puji, kita yang berdosa. Ini garis bawah ini. Orang karakter seperti ini, karena kebodohannya, dia kalau dipuji senang, kalau dihina sedih. Karena dia melihat pujian itu, melihat yang memujinya itu manusia. Yang menghina sedih, dia melihatnya karena yang menghinanya itu, dia melihatnya itu ke manusianya. Nah, orang seperti ini kalau kita puji, kita berdosa. Kenapa alasannya kita berdosa? Karena akan menjadikan semakin sombong dan semakin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Satu. Nah. Idza madahta akhaka fi wajhik faka'annama amrarta ala halqihi Musa Romido. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau memuji saudara engkau di depannya, sama dengan engkau membelitkan
pisau di lehernya, pisau yang tajam di lehernya. Nah, orang bodoh kita puji sama dengan mencelakakannya. Jadi, hukumnya kalau kita memuji orang seperti ini adalah kita berdosa memujinya. Paham Ibu-Ibu? Paham Pak Ustaz. Ya. Jelas sekali nih Syekh Ibnu Athaillah nih, Masya Allah. Detail sekali. Wa amal ubadul juhadu fahum mujtahiduna fil ibadati faruna minal khalqi. Yang kedua adalah ubadul juhad, tukang ibadah, ahli ibadah yang ijtihad, yang hati-hati. Orang-orang tukang ibadah yang juhud, talibuna ridul khaliq. Mereka benar-benar dalam ibadah. Mereka menjauh dari makhluk. Sudah nggak senang-senang mereka dengan bersama makhluk. Dia senangnya itu ibadah saja sama Allah. Takut terganggu ibadahnya. Makanya dia nggak senang dengan makhluk. Senangnya dengan Allah. Ibadah. Itu namanya juhadul. Ubadul juhad. Namanya ubadul juhad. Nah, ubadul juhad, orang yang ahli ibadah, idza mudihu in qabadu wa khafu ayas golahum amma huwa fih. Mereka kalau dipuji, hati mereka gelisah, hati mereka resah, hati mereka sempit dan takut. Kenapa? Karena takut menyibukkan dirinya dari pujian itu. Kalau dia dipuji, nanti banyak orang yang datang. Kalau banyak orang yang datang, mengganggu wiridnya, mengganggu ibadahnya. Nah, itu yang dia takutkan. Makanya begitu izamudihu in qabadu wahopu. Jika dipuji-puji sama orang, dia malah ketakutan. Wa idadumu farihu litaparugihim lil ibadati wa ikbalihim ala Allah ta'ala. Tetapi anehnya, hamba Allah yang tukang ibadah ini, ahli ibadah ini, jika dia dicela, jika dia dihina, dia malah senang. Dihina orang, senang dia. Gembira. Kenapa? Karena tidak akan ada orang yang dekat kepadanya. Dan tidak ada orang yang dekat kepadanya, itulah harapan dia. Agar dijauhi orang, karena dia sedang bersenang-senang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lapang beribadah kepada Allah, tidak ada orang yang mengganggunya. Jadi kalau dihina oleh orang, senang dia. Karena kalau dihina oleh orang, pasti dijauhi oleh orang. Jadi dia menyendiri. Nah, itulah ubadul juhad. Ahli ibadah yang juhud. Jadi kalau dia dipuji, dia takut. Kenapa dia takut? Karena kalau dipuji, pasti orang akan datang mendekatnya. Banyak orang yang mendekat dan ingin sesuatu kepadanya. Pasti mengganggu ibadahnya. Tetapi kalau dicela, dihina, dia senang. Karena kalau dihina, pasti orang pada menjauh. Kalau orang menjauh, dia akan tentram, enak beribadah. Karena tujuan dia ingin hidup sendiri. Beda dengan yang pertama, Ibu? Beda ya? Nah, lanjut. Yang ketiga, wal muriduna salikun fahum aminun ala ihya'i qulubihim wa jihadi nufusihim. Yang ketiga adalah orang yang muridun. Orang yang muridun ini, muridun salikun adalah orang yang sedang berjalan, memperbaiki dirinya, sedang taubat, sedang belajar istiqomah, sedang belajar wirid, belajar istiqomah tahajud, sedang mempunyai keinginan ibadahnya segalanya sampai kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita jadi muridun salikun. Nah,
Mereka fahum amiluna ala ihya'i qulubihim. Mereka beramal ibadah untuk menghidupkan hatinya. Wa jihadi nufusihim, dan untuk menjihadkan, untuk melawan hawa nafsunya. Muridin itu untuk melawan hawa nafsunya. Diberatkan ibadah untuk melawan hawa nafsu supaya hawa nafsunya lemah. Banyak puasa supaya hawa nafsunya lemah. Bangun dari malam supaya hawa nafsunya lemah. Orang-orang ini belum tentu wiridnya baca Quran, salawat, atau berdiam diri di masjid. Belum tentu dia baca wiridnya itu apa, Quran atau salawat. Bisa saja dia dengan cara menghinakan diri agar nafsunya kalah, agar hatinya kalah. Bisa saja dia walaupun orang mulia pura-pura jadi orang hina. Pekerja di jalan, mulungan sampah, atau apa saja jadi orang-orang yang hina. Menghinakan diri. Maksudnya apa? Jihadi nufusim, melemahkan nafsunya. Karena nafsunya itu senang kalau dipuji. Itu sifat nafsu. Susah kalau dihina. Itu namanya nafsu. Nafsu itu susah kalau dihina, senang kalau dipuji. Nah, muridin ini, dia beramal untuk menghidupkan hatinya dan untuk memerangi hawa nafsunya. Idza mudihu khafu ala mauti qulubihim wa quwwati nufusihim. Apabila si muridin salikin ini dipuji oleh manusia, mereka takut hatinya mati. Dan mereka takut nafsunya menjadi kuat. Ketakutan kalau dipuji, mereka takut hatinya mati. Dan takut nafsunya jadi kuat. Wa idza dumu farihu lima fi zalika min da'fi nufusihim wa hayati qulubihim. Tetapi bila mana si muridin ini dicela, dihina habis-habisan, dicela habis-habisan. Nah, karena itu dihina dan dicela dirinya, dia merasa bahagia. Farihu, begitu dihina, bahagia dia. Diledek, bahagia. Disebut orang sangsara, bahagia. Disebut orang susah, orang gak benar, disebut dihina sama orang lain, senang di hatinya. Kenapa dia senang hatinya? Lima fi zalika min dafi nufusihim wa hayati qulubihim. Karena dia dengan dihina lemah nafsunya dan hatinya jadi hidup. Dihina, lemah nafsunya dan hatinya jadi hidup. Nah, kadang-kadang orang ini pekerjaannya hina. Jadi dia itu kalau dihina, ya dia senang. Karena kalau dihina, hatinya itu akan hidup dan nafsunya akan lemah. Karena kalau dipuji sama orang, nafsunya akan semakin senang. Nah, itulah muridun salikun. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah yang keempat. Wa ammal arifuna wasilun, adalah orang-orang yang ma'rifat, yang sudah sampai kepada Allah. Fahum alladina ghalibu binufusihim wa sallu ila syuhudi ma'budihim. Yaitu adapun orang-orang yang arif, yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah sampai kepada Allah, ia sudah bisa. Fahum alladina ghalibu, ia sudah bisa mengalahkan nafsunya. Wa sallu, dan sudah sampai kepada menyaksikan Tuhannya. Jadi orang-orang arif ini, orang-orang yang sudah wusul, sudah sampai kepada Allah. Sudah sampai kepada Allah itu maksudnya tidak ada yang ia lihat dalam sesuatu apapun, hanya Allah Subhanahu wa taala yang ia lihat. Yang ia lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Idza mudihu in basatu lisuhudihim al-madha minallahi taala. Mereka jika orang arif al-wasil dipuji oleh manusia, mereka senang hatinya. Karena memandang yang memujinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipuji sama orang,
dia senang hatinya. Karena tahu, karena dia melihat, bukan melihat manusia yang memujinya, tetapi mata hatinya tembus melihat Allah Subhanahu wa taala yang sedang memuji dirinya. Oleh karena itu dia dikala dipuji senang hatinya. Wa iza dumu in qabadu ta'adduban ma'allahi ta'ala, dan apabila dicela, apabila dihina si arif, orang arif billah al-wasiluna ini, apabila mendapat celaan, apabila mendapat hinaan, apabila mendapat yang menyakitkan oleh dari manusia, mereka sedih. Mereka bersedih hati dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia saksikan bahwa yang mencela dirinya itu bukanlah manusia, tetapi yang mencela dirinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mencela itu tidak akan bisa tanpa kudrat iradat Allah. Orang yang menghina kita tidak akan bisa kalau dia tidak dimampukan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-arifun al-wasilun, jika ia mendapat hinaan, jika ia mendapat ejekan, jika ia mendapat hinaan yang sangat hina, dia bersedih hatinya. Karena dia melihat hinaan itu, melihatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang marifat cepat-cepat dia begitu dihina sama manusia, cepat dia memperbaiki dirinya. Karena merasa ada kesalahan pada dirinya. Karena dirinya merasa ada kesalahan, Allah menegurnya dengan menghina melalui lisan manusia. Itulah orang arif begitu. Jadi orang arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah, sama dengan orang awam. Kalau dipuji senang. Orang awam kan sama. Kalau dihina susah, sedih. Tetapi bedanya, kalau orang awam dipuji senang, dihina susah, sedih. Dia melihatnya yang muji, yang menghina itu manusia. Begitu bedanya. Kalau al-ariful billah, orang yang ma'rifat kepada Allah, dipuji dia senang, dihina dia sedih. Karena dia melihatnya pujian dan hinaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kan Ibu ya? Beda? Ya. Nah, begitu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Fasara faruhu wa ajunuhu billahi ta'ala wa ghabu an suhudil wasitoh. Nah, karena orang arif billah ini dia sudah tidak terdinding oleh manusia yang memujinya, sudah tidak terdinding dengan manusia yang menghinanya, maka jadilah gembira dan sedihnya itu karena Allah. Gembira dan sedihnya itu dengan Allah Ta'ala. Dan mereka tidak memandang perantara, yaitu makhluk. Kalau dihina, dia tidak akan benci dengan orang yang menghinanya. Karena dia tahu bahwa ini Allah yang sedang marah murka kepadaku. Sehingga Allah tunjukkan kemarahannya dengan orang menghina terhadap diriku. Dia tidak akan marah dengan manusia. Tetapi dia akan memperbaiki dirinya. Kalau ada orang memuji, tidak akan semakin menjadi cinta dengan orang yang memujinya. Tetapi kalau ada orang yang memuji kepada dirinya, ia akan semakin menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang menghina, ada orang yang mencela, dia tidak akan membenci yang menghinanya, tidak akan membenci yang mencelanya, tapi justru dia marah kepada dirinya sendiri dan ia cepat-cepat perbaiki kesalahan dirinya karena dia paham bahwa hinaan itu Allah Subhanahu wa taala menghina, mencaci, memaki dirinya melalui lisan hambanya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini levelnya udah tinggi itu. Levelnya udah tinggi. Bapak-bapak pulang dari kebun, datang ke rumah, pas ke rumah,
pengennya itu disiapkan makanan dan minuman. Begitu pulang dari kebun, inginnya itu langsung ngopi. Kopi siapkan. Biasanya begitu istri. Tetapi satu saat si bapak ini biasa pulang dari kebun, dia itu setengah 12 atau jam 11. Jadi dia keburu berjamaah ke masjid. Misal contoh, lalu waktu itu dia malah ada temannya di kebun, malah ngedongeng, ngalor ngidul, cerita-cerita kesana kemari, sampai terdengarlah adzan. Sampai dia nggak keburu berjamaah, pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, biasanya tiap datang ke rumah, istrinya itu Masya Allah, sangat baik. Istrinya itu nyiapkan anduk, ini anduknya, ayah, ini anduknya, ini kalau mau apa namanya, kalau mau ganti baju ini bajunya nanti. Nah ini kopi, biar seger nih, minum kopi dulu. Mau makan sama apa? Begitu. Ditanya, karena suami pulang kerja dari kebun atau dari sawah. Ini begitu masuk suami, Assalamualaikum. Kata istrinya, Waalaikumsalam. Manyun aja istrinya. Nah ini kata suaminya, kenapa ini? Kok tumben-tumben gak nyiapin kopi, nggak ini, malah monyong aja manyun semeter. Gigi itunya, mulutnya semeter manyun. Kata suaminya, waduh, ada apa ini? Kalau suami yang orangnya orang awam, dia akan hanya melihat istrinya saja. Maka dia kalau dipuji, senang, kalau dihina, marah. Itu kan penghinaan. Maka marah dia. Ada apa kamu? Segala macam. Tetapi kalau al-arif billah, orang yang sudah marifat kepada Allah, begitu melihat tingkah laku istrinya yang aneh, biasanya dia ngasih makan, biasanya dia nyiapin saya, biasanya nyapa dengan baik, ini malah bikin kesel, penghinaan ini. Dia mikirnya, ya Allah, ampuni dosa aku ya Allah. Iya ya Allah, aku dosa tadi ya Allah. Harusnya aku tadi pulang buru-buru, harusnya aku tadi sholat berjamaah. Biasanya sholat, tetapi aku tadi tidak sholat berjamaah. Ampuni dosa aku ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah begitu, isinya tahu-tahu ketawa. Ayah, mau minum apaan? Mau minum kopi apa? Ayo. Aduh, langsung. Nah itu loh orang arif billah. Karena dia hatinya sudah tajam, gerak-gerik makhluk itu sampai hatinya itu tembus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan nggak begitu. Bagaimana kamu ini? Nggak tahu suami baru pulang kantor, kamu malah mulutnya monyong kayak apa gitu ya. Mulutnya ngomong kayak apa gitu. Nah itu. Kalau kita karena melihatnya makhluk, itu yang membedakan. Yang membedakan itu bukan amal, Ibu. Maaf, bukan berarti menghinakan amal. Amal itu sangat perlu. Tetapi yang membedakan itu adalah ilmu. Seseorang bisa ma'rifat dengan wasilah, dengan ilmu. Seseorang bisa menjadi muridin dengan wasilah, dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, mana bisa orang bisa berbegitu. Dia tidak akan mengerti bahwa hakikatnya itu adalah Allah yang hakikatnya adalah Allah yang marah terhadap dirinya. Jadi dia tidak memarahi orang lain, dia tidak menyalahkan orang lain, tetapi dia menyalahkan dirinya. Tidak akan dia menyalahkan, kenapa kamu kok begitu kepada saya? Gara-gara kamu saya jadi banyak amanah, padahal kita kena riba. Padahal kita dulu melakukan riba. Orang yang arif billah, dia akan menunjuk dirinya. Ini kesalahan saya ya Allah. Ini dosa saya ya Allah. Bukan dosa orang-orang. Bukan dosa anak istri saya. Bukan dosa kebutuhan-kebutuhan saya. Ternyata semakin saya merasakan bahwa semuanya adalah dosa saya. Kesalahan saya. Itulah orang arif billah. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain,
karena dia menyaksikan yang memujinya adalah, kalau dipuji adalah Allah. Dengan dipuji dia semakin dekat dengan Allah dan semakin cinta dengan Allah. Kalau dihina, ada orang yang menghina, dia tahu bahwa itu hakikatnya Allah. Jadi dia semakin dia merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang disebut dengan al-arif billah, yang nafsunya sudah mutmainnah. Kalau nafsu sudah mutmainnah, hidupnya sudah dipimpin dengan nafsu mutmainnah, dia akan merasa rata. Pujian dan hinaan tidak akan menjadi pengaruh terhadap dirinya. Dipuji tidak akan menjadi naik tinggi, sombong. Dihina tidak akan menjadi lemah. Karena apa? Karena dia tidak melihat pujian dari siapa, dari makhluk, dan hinaan dari makhluk. Tetapi dia melihat pujian dan hinaan itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang arif billah. Mudah-mudahan kita semua, kalau kita sekarang dulu jadi orang awamul mukminin, kita naik ke menjadi al-ubadul juhad. Kita dulu ubadul juhad, mudah-mudahan Allah taikan menjadi al-muriduna al-muridun as-salikun. Kalau kita sedang al-muridul al-salikun, mudah-mudahan Allah tingkatkan, Allah taikan ke jadi orang al-arif al-wasilun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.